Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami buat dari tugas grafika komputer. Di sini kami telah membuat beberapa langkah-langkah observasi dan di sini kami membuat objek bola secara 3D dengan menggunakan aplikasi Blender. Lalu di sini kami membuat beberapa observasi. Yang pertama ada proyeksi perspektif, representasi kawat, wireframe, representasi titik, point cloud, lalu representasi permukaan, surface, dan kami telah menganalisis dan menghasilkan kesimpulan. Yang pertama, kami akan menjelaskan proyeksi perspektif yang akan dijelaskan oleh Syafa. Oke, yang pertama ada proyeksi perspektif. Untuk contoh proyeksi perspektif ini ada pada bola yang berwarna merah seperti yang tertampil di layar. Di sini tuh kelihatannya tidak seperti objek tiga dimensi karena hanya dipandang oleh dari satu sudut, sudut pandang. Ketika kameranya diubah sudut pandangnya, maka akan terlihat kalau sebelahnya itu berbeda karena ada kayak seperti cahaya yang terpantul di bola di objek tersebut. Nah, ketika sudah diputar gini, jadi terlihat kalau objek tersebut itu adalah objek tiga dimensi. Dan dengan proyeksi perspektif ini untuk melihat kalau bahwa objek itu tiga dimensi harus merubah pada sudut pandang kamera dan juga jarak pandang yang diatur sesuai dengan keinginan. Proyeksi perspektif ini memiliki kelebihan dalam menciptakan representasi yang realistis dan memberikan kesan ruang yang nyata. Tetapi proyeksi ini juga memiliki kelemahan yang dapat mengubah ukuran dan juga proporsi objek. Proyeksi ini memberikan perubahan efek ukuran dan sesuai dengan sudut pandang dari kamera yang menghasilkan kesan lebih dalam dan nyata. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu di sini ada representasi kawat. Ini menggunakan garis untuk membentuk kerangka objeknya, sehingga menampilkan tampilan yang terdiri dari garis-garis yang menghasilkan gambar kontur dan juga wireframe struktur objek secara sederhana. Sehingga representasi kawat ini memberikan gambaran dari keseluruhan objek dengan kejelasan dan kesederhanaan. Lalu representasi kawat ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya dalam memberikan gambaran dari keseluruhan objek dengan kejelasan dan kesederhanaan. Lalu apa kekurangannya itu objek yang dihasilkan kurang mendetail tentang permukaan objek. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang representasi surface atau permukaan. Nah, untuk representasi permukaan menghasilkan eh, objek yang lebih realistis dibandingkan dengan representasi yang sebelum-sebelumnya. Ini dapat dilihat bahwa pada representasi ini objek sudah dilapisi oleh sebuah gambar berupa eh, gambar beruang, animasi beruang. Nah, dengan adanya objek background pada objek tersebut, eh, memiliki ke memberikan efek visual yang kompleks sehingga berbeda dengan representasi sebelumnya. Namun pada representasi permukaan ini memiliki kekurangan, yaitu tidak memberikan informasi mengenai struktur objek tersebut, sama seperti representasi wire, wireframe tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, proyeksi point cloud pada bola 3D ini menggunakan titik-titik dalam ruang 3 dimensi. Point cloud adalah kumpulan titik-titik yang merepresentasikan satu objek atau permukaan dalam ruang 3 dimensi. Nah, titik-titik ini tuh akan membentuk pola yang menyerupai bola, jadi sesuai dengan pola yang kita buat. Lalu untuk visualisasi dari point cloud ini bahwa representasi titik ini, setiap titik dalam point cloud ini akan direpresentasikan sebagai titik tunggal dalam visualisasi. Lalu ketika semua titik diproyeksikan ke bidang 2 dimensi, visualisasi akan terdiri dari jumlah titik yang membentuk pola bola. Nah, ketebalan, warna, dan ukuran titik dapat digunakan untuk memperjelas visualisasi. Representasi titik dengan kepadatan warna. Selain hanya menggunakan titik tunggal, kepadatan warna dapat diterapkan pada titik-titik dalam point cloud untuk menunjukkan tingkat kepadatan dan keberadaan titik pada area yang spesifik. Lalu di sini juga memiliki kelebihan dan kekurangan dari point cloud di objek bola ini. Kelebihannya itu representasinya lebih akurat, memungkinkan representasi yang sangat akurat dari objek atau lingkungan dalam ruang 3 dimensi. Karena ini dapat mencakup jutaan bahkan miliaran titik. Datanya akan lebih lengkap lagi karena ini mencakup koordinat X, Y, dan Z untuk setiap titiknya. Lalu lebih fleksibilitas. Lalu untuk kekurangannya ini ukuran datanya lebih besar kalau untuk point cloud itu. Karena ukuran file yang sangat besar dan membutuhkan tingkat detail yang lebih tinggi. Lalu pengolahan dan memerlukan sumber daya yang tinggi gitu. Jadi kalau point cloud ini memiliki banyak kelebihan dan merepresentasikan objek atau lingkungan dalam ruang 3 dimensi dengan tingkat yang lebih tinggi dan lebih detail. Namun memiliki keterbatasan dalam ukuran data. Sekian dari saya dan akan saya kembalikan kepada teman saya Atia untuk menjelaskan hasil dari analisis dan kesimpulan dari observasi kami. Silakan Atia. Baik, jadi dari proyeksi perspektif dan berbagai representasi pada objek 3D ini tadi memiliki kelebihan maupun kekurangan di setiap tekniknya. Lalu di sini ada proyeksi perspektif ini memberikan ilusi pada kedalaman objek dan juga 3 dimensinya. Lalu representasi kawat atau wireframe ini menghasilkan tentang struktur dasar pada objek atau kerangka objek. Lalu representasi titik atau point cloud ini menghasilkan objek yang lebih detail dan juga memiliki kesan yang abstrak. Dan yang terakhir, representasi permukaan atau surface ini menghasilkan objek yang visualnya tuh udah nyata dan realistis dengan kenyataannya. Lalu akan saya kembalikan lagi ke Mbak Vio. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.